Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, wabil khusus tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat amat luar biasa, lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, hikmah daripada mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata oleh Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah. Imam As-Sirri As-Saqati ini luar biasa. Beliau punya murid, muridnya wali. Kalau muridnya wali, berarti gurunya hebat. Beliau ada BIC murid Bibini jadi wali. Bibini ini ikut pengajian di majelisnya Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah. Sidin janda bisi anak sikong. Anak Sidin halus. Sidin tulak ke pengajian, membawa anak halus ini agak payah. Maka anak dinang halus dititipkan di pesantren, diserahkan dengan kiainya, supaya mamanya nyaman ikut pengajian di majelisnya Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah. Rupanya entah macam mana, karena pesantren ini kada jauh dari sungai, anak-anak ketujuh main di pinggir sungai. Tagulimpas berjajak, tinggal tajuni oleh kakak kelasnya ada depan. Pohok menajuni ke depan. Panggil pengasuh, berhikmat mencari ke depan. Jangankan orangnya, maitnya ke depan.
hilang seketika. Kalau orang kampungan bebadah ditalan hantu. Padahal mana ada hantunya. Lalu kiai ini kayak apa cara memadahkan umahnya? Takutan kalau umahnya takajud. Sudah setengah harian kada dapat jenazahnya. Datanglah pengasuh ini ke rumah gurunya bibini tadi, Imam Asyiri As-Saqati, nyampaikan seorang kada purun, mengadu kepada gurunya supaya kena gurunya yang memadahkan. Karena kalau gurunya memadahkannya pelan-pelan. Lalu dipanggil oleh Imam Asyiri As-Saqati bibini tadi. Dilajari sidin pertama bab takdir. Setiap hidup ini sudah ada takdirnya. Kita kada kawa melawan takdir. Kita kada kawa menembus pagar takdir Allah sehebat apapun. Maka kita harus rida dengan takdir. Habis bab takdir pindah ulang bab sabar. Karena kita ada takdir, maka hidup harus sabar. Hanya dipadahkan sidin. Kayak dokter juga, nak nyuntik burit kawan tu jam cucuk terus. Ambil lo spiritus diuli-uli lo, pandiri lo. Dari mana Pak? Dari kampung sebelah. Sakit apa Pak? Bisul pacah. Biasalah Pak, kata orang kalau bisul pacah pehomaan baik. Padahal mana ada dalilnya. Cuman mah hibur-hibur. Berapa ekong anak Pak? 6. Banyak ya Pak? Iyalah uji sidin. Cucu berapa? 2. Buyut belum ada. Bini pang berapa Pak? Sikong uji sidin. Ada bini 2 apa Pak? Karutan aku pacah mangkok uji sidin. Hanya dicucuk. Jangan basing cucuk, kesakitannya. Jadi sudah dilajari bab takdir dengan sabar hanya dipadahkan. Oh janang Imam Asyiri As-Saqati, mungkin anakmu sudah meninggal. Karena sudah setengah harian dalam banyu. Apa jawab mamanya? Innallah la yuridu zalika. Sesungguhnya Allah kadang menghendaki belum anakku mati. Rupanya wali. Imam Asyiri As-Saqati belum tahu kalau ini wali muridnya. Sekalinya Uji Sidin bawa aku ke rumah kiai itu. Dibawa Imam Asyiri As-Saqati ikut, bibini ini ikut. Ada sikong murid dari Imam Asyiri As-Saqati namanya Imam Junaidi rahimahullah. Tulakan ke pinggir sungai. Uji bibini itu di mana anakku gugur, ditunjukkan. Apa jenang bibini? Ya gulam. Hai anakku, hai anak kecil. Apa jawabnya? Naam ya ummah. Menyahut di dalam banyu itu. Kok bisa bersuara dalam banyu tembus ke atas? Ulun suah jua halam. Santri itu begadang, bedangdut, pakai tape, sarik apa? Timbai ke sumur tape-nya masih berbunyi lagi. Apa nak ampun tape-nya wali? Apa memang tape-nya ini nggak dibiris begitu? Akhirnya ulun tinggalkan ditajun ke kanak tape tajuninya karena berbunyi kada empih. Tajuninya simpaninya dijadikannya jimat, wah ini masih ada lagi di museum kan ya, jauh mana tape-nya belum rusak saja. Sekalinya terkaget Imam Asyiri As-Saqati, ternyata muridnya wali. Apa maka murid jadi wali? Karena gurunya riadah luar biasa. Beramal malam selama 90 tahun kada suah guring berebet. Sidin guring berduduk, menjaga wudhu jangan batal. Baca guru ulun gin bisa juga guring berduduk. Kalau di pengajian kalau lawas guru pembacaan mulai dah guring di belakang. Nih perhatikan lagi nanya, menurut lawas bisa ada nang guring di belakang. Sidin tuh 90 tahun kada suah guring berebet. Makanya bakar amat. Kebakaran di kampung Sidin, pandang din api itu aja. Beliau bercakap apa di Sidin? Man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fakat u'tiya raudatan fil jannah. Ujar Sidin, barang siapa yang menyiapkan tempat untuk dibacakan cerita kelahiran Nabi, maka sungguh diberi satu taman di dalam surga. Ujar Imam Syafi'i, supaya nyaman menuju surga itu, pertama, buatlah kebaikan, jangan milih-milih. Karena kata sahabat Umar, kata marida fi ta'atin, Allah merahasiakan ridanya itu ada di salah satu taat. Imam Al-Ghazali rahimahullah, orangnya bergelar Hujjatul Islam, orangnya hebat, tawaduknya luar biasa. Di kampung Sidin dikenal orang Sidin hebat, pindah kampung. Pun kita mesti terlanjur hebat kuliah pindah. Ini pindah Sidin biar jangan dikenal orang. Sampai di satu tempat ada majelis pengajian, 4 Sidin belajar. Sekali yang dibaca qala Al-Ghazali rahimahullah. Namun baca kada tahu kalau ada orang di situ. Pindah pulang Sidin. Begitu tawaduknya. Tapi setelah meninggal dunia, dalam kitab Nasaihul Ibad ada yang bermimpi bertanya, apa yang Allah perbuat dengan sempian? Ujar Imam Al-Ghazali, dapat rahmat yang luar biasa. Apa sebab ulun yen Yusidin ditakuni apa sebabnya? Ulun main nggak ingat, mungkin sembahyang malam ulun, mungkin puasa sunat, mungkin nang lain-lain. Ternyata kadek. Ternyata Imam Al-Ghazali mengarang kitab pas ada lalat hendak minum kehausan. Bahari kan mengarang kitab itu menulis tintanya bercacap. Pina itu dicacap ke tinta tuh. Ada banyak tinta nginomin tuh bemendak sih dia. Ada jadi meneruskan menulis hijakan lalat minum hulu. Ternyata sebab meminumi lalat dengan kesian melihat lalat maka mendapat rahmat Allah. Apalagi mengasih minum nang bukan lalat. Padahal lalat itu tuh kan itu makhluk nang kada disukai orang. Sampai-sampai diumpamakan mantarakal adab kazubab. Siapa orang hidup pada beradab mirip lalat. Orang ada tujuannya. Hinggap di hidung salah, di telinga salah juga, dicatuk orang terus. Jadi serba kada karena itulah lalat. Tapi ternyata mengasih minum tuh aja luar biasa. Ada guru tulak ceramah. Asalnya apa ngarannya tuh? Mun kami di sana hampijit, kapinding, pipijit. Halang orang guring bakal lambu. Di puncuk lambu itu banyak ini besarang, apabila dipicit mati cium mahung doa. Maka kanyang-kanyang ketinggilan ngintu ternyata bulik ceramah ada pepijit di baju Sidin. Kegandangan Sidin tulak dia baju itu pepijitnya karena hanya dipakai. Sidin di rumah orang tuh bersandar duduk, berarti Sidin pepijit orang rumah tuh. Bebulik Sidin pulang mengantarkan. Kenapa? Karena kalau kada diantarkan kesian nasibnya. Ini kada kau bulik. Dapat pipijit di Palangkaraya. Buliknya ke Banjarmasin. Lah, tapi sahnya. Pipijit itu kan ada bisi kawitan. Ada bisi acil di rumah. Kalau kuah itu lang punggung kan. Mungkin anaknya mencari mana umaku. Rupanya di Banjarmasin. Maka pipijit itu kalau dilepas di Banjarmasin, kadang kau boleh ke Palangkaraya, ini kada bisa pekandaraan. Hendak mencari jalan kada tahu juga. Ada bisi GPS-nya, di mana jalan menuju. Maka Sidin kada jadi macul baju, pasang pulang, pipijit bawa antar ke tempat. Sebab ngintu bakaramat. Karena kasihan dengan makhluk Allah. Kalau dalam kitab Mukhtarul Ahadis, sebab menginumi anjing nerai. Padahal anjing itu makhluk nang kita jauhi. Karena apabila terjilatnya membasuhnya tangali sedikit. Tapi ternyata ada wanita nakal. Wanita nakal itu keluar rumah. Sekalinya kehausan. Singgah di sumur. Minum sampai habis hausnya. Sekali naik ada anjing kehausan. Dalam hadis itu sampai anjing itu memakan serangga tanah. Kesian bibi ini melihat anjing kehausan, turun pulang ke sumur.
paculnya jilbab, ambil banyu pakai jilbab, minumkannya ke anjing. Fasyakarallah dalam hadis itu. Allah berterima kasih, maka semua dosa diampuni, menjadi orang baik. Kada mustahil bagi Allah, sebab berbuat baik. Kalau Imam Syibli sama, sebab berbuat baik dengan kucing. Pada Imam Syibli rahimahullah itu punya kelebihan luar biasa. Tapi Imam Syibli itu dimusuhi orang. Rupanya orang hebat yang bisa dan kata ketujuh. Imam Syibli itu, apalagi Haji Upi, makin naik. Jadi ada orang kata ketujuh biasa aja. Oh, jadi Imam Syibli amon kayak ini aku pindah ke hutan aja. Aku berdiam di pinggir hutan aja. Kapanatan sidin awan santri sidin duduk bersandar di pohon. Sakanya pohon bercakap. Ujar pohon, hai Syibli, ikam ikut aku aja. Aku nih pohon setiap tahun berbuah. Apabila aku berbuah, ramai orang mengambil buahku. Ada nang pakai yakat memanjat, ada nang berhumbang. Dilimparnya patah jengkingku, tapi buah yang ku beri. Sudah habis buahku, jasidin orangnya bulikan. Kada maharung aku lagi. Setahun kada datang lagi. Musim buah hanya datang. Sudah habis buahnya, kada datang lagi. Ada nyinggung ada, nyambat ada. Amun lagi parlo aja buah datangannya. Amun sudahnya sukses, ada datang lagi. Sukses mengambil buahku. Tapi jasidin aku kada jera. Tahun dulu dia berbuah pulang. Akhirnya Imam Syibli bulik. Begitu Imam Syibli ini bulik, hendak menyeberang ke titian, menyeberang jerembah halus. Sekalinya ada anjing dari sebelah sana hendak nyeberang. Kada jadi sidin nyeberang. Mahadang anjing nyeberang berdulu. Oh, dia murid sidin. Kenapa pian maka mengalahkan anjing? Kan hibat kita pada anjing. Oh, dia Imam Syibli bujur aja. Tapi anjing itu punya kelebihan. Dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 41, kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau ulun tarangkan kada 12-nya sampai subuh kada selesai. Kenapa? Sebab kada hafal. Kitabnya dah tinggal. Di antara lain, anjing itu punya sifat tawakal tinggi. Di mana aja teguringannya. Dan inya kada suah besangu. Suahlah kita melihat anjing menyebelah ke kampung sebelah membawa nasi bungkus. Kita makan ke Makkah aja panuh kokoran mie. Aduh, mie sedap, mie rebus, nang apa dibawa. Padahal banyaknya rezeki di Makkah tuh. Ada yang mau beres, ha? Setelah ada datang orangnya malam nih. Tulah ke Makkah mau beres. Pada puas selalu bermasak di rumah. Sana tuh beribadah aja lagi. Ujar kada nyaman nasinya siapa bilang? Orang nang berpadah nasi di sana kada nyaman sampai bulik kada pernah nyaman. Maka hati-hati bercakap di sana. Ulun nyaman terus di sana. Apalagi makan on kawan yang bayar. Nyaman banget. Itu makan paling nyaman tuh. Terima bersih namanya. Ternyata kata Imam Syafi'i, perbuat apa nang baik, amalan surga. Nang kedua, amalan surga itu belajar mencintai para aulia, apalagi Rasulullah. Mencintai para aulia itu amalan surga. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Paman akramahum fakat akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, karena ulama itu pewaris Nabi. Pewaris Nabi aja dimuliakan hebat. Apalagi kalau nabinya. Maka kita memuliakan nabi itu pahalanya sangat luar biasa. Diberi satu taman di surga. Alasannya kenapa? Li'annahu ma qasada zalikal maudi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang kada menyiapkan tempat hagin dibacakan kelahiran nabi kecuali karena mahabbah mencintai nabi. Ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada di satu cerita Habib Akil, jangan salah bercerita. Di zaman Nabi ada bibini. Bibini ini mahabbah kepada Nabi. Jadi berjalan untuk datang ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan lelaki.
Lelaki ini mengetes. Jadi uji lelaki itu tanya, hendak ke mana sempian? Hendak ke majelis Rasulullah. Apa alasannya? Karena saya mencintai Rasulullah melebihi daripada mencintai diriku sendiri. Itu surahnya. Lalu dapat ujian. Cakainya mencintai aja berdiam selesai. Ini mencintai Nabi melebihi daripada mencintai diri sendiri. Oh Jasidin, kalau begitu coba buktikan cakapmu. Kalau kau mencintai Nabi melebihi daripada mencintai dirimu, menyayangi Nabi melebihi daripada menyayangi dirimu, coba cadarmu tuh, jilbabmu dibuka. Kan kau menyayangi Nabi melebihi diri sendiri. Mepikir inya, kalau kada ku buka, inya menghina Nabi nanti. Kalau ku buka, aku berdosa. Tapi saya sudah berbilang, biarlah saya, yang penting saya mencintai Nabi. Artinya apa? Marah telah melakukan dosa, istilahnya asal cinta kepada Nabi jangan dicemooh. Dibuka sidin, jilbab buka sidin. Mun ini kada suruh dibuka gini, ada namun buka seorang deh. Bisa kada bijilbab pang. Pakaian aja gin, bilang ngalih dilihat. Pakaian masa kini, miskin-miskin wayah ini. Pakaian tuh bingung melihat. Ini ditarik ke atas bawah kelihatan, ditarik ke bawah atas kelihatan, kada ditarik bawah atas kelihatan. Boleh kita lihat silawar nang dipasang di patat patong no, itu pinggangnya bukan sampai itu, tergantung di perbatasan. Di antara Banjarmasin dan Palangkaraya itu tergantung di kepuasan ada. Duduk di hadapan kita terjungat hujung silawar asli kelihatan, awak nang di belakang bingung diitihi berdosa, kada diitihi lo isok kada dilegi. Apa adalah kas kabur mata. Akhirnya dibuka sidin jilbab tadi. Sudah dibuka sidin, oh jalalaki tutup. Betul ikam mencintai Nabi melebihi daripada menyayangi diri sendiri. Tahan membuka jilbab, kau membuktikan. Pasang pulang, langsunglah ikut di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik ke rumah merasa salah dengan laki karena membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Akhirnya minta rela awan laki dan pasrah minta dihukum. Amun ini kamu kada terima, hukum aja aku. Ini cambuk aku karena aku sudah membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan haknya. Oh jangan laki aku akan bisa memutuskan. Kita datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta Nabi yang memutuskan. Diapai ikam nih? Karena membuka jilbab di hadapan orang yang bukan haknya. Datangan laki bini kepada Nabi. Oh ya Nabi, kau siapkan kayu bakar, tumpuk di situ. Sudah ditumpuk ya Rasulullah, ujian Nabi hidupi api. Sudah dihidupi, hidup ya Rasulullah, baru sudah nyarak sudah apinya. Ujian Nabi bilang sama istri kau, kalau kau menyayangi aku melebihi daripada menyayangi dirinya, suruh tajun ke api itu. Kalau membuka jilbab gampang urusannya, dia buka. Ini tajun ke api ini kayak Pak. Sekalinya nang bini tajun, menyesal lakinya. Ini je lakinya kehilangan bini aku ini. Maka bini bungas pulang toh. Tapi karena barang dah terlanjur, tajun sedih nang laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku sudah tajun ya Rasulullah. Dia sudah dalam api ya Rasulullah. Oh ya Nabi, itihi kembali. Sekali diitihi sedikit pun kada terbakar. Oh ya Nabi, orang yang mencintai saya jangankan api neraka, api dunia kada berhak membakarnya. Maka orang yang mencintai Nabi ternyata jaminannya luar biasa. Kenapa mencintai Nabi begitu luar biasa? Karena Nabi basyarun lakal basyar. Nabi manusia, tapi kada sama dengan kita manusia. Kita sebelum lahir berada dalam kandungan mama.
Nabi gin juga berada dalam kandungan mama, cuman kada sama. Kita berada dalam kandungan mama mengalihi kawitan. Sidin mau uwa muntah. Nang sadih lagi melihat laki muntah, atuh nasib ini. Ada orang nang mengidam itu ada. Meitih laki itu uwa muntah gilianan. Berhendak nang masam-masam, maka mah ada kan mengalihi kawitan. Kalau Nabi dalam kandungan, ibunya saja kada tahu kalau hamil. Cuman tahunya dalam kitab Samsul Hidayah, setiap ganti bulan malaikat datang mengasih kabar. Para anbiya datang mengasih kabar. Kalau Sayyidah Aminah itu mengandung orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir kita, Nabi lahir aja sama. Tapi kada sama. Kita ini lahir menyakiti kawitan. Kawitan keringat jagung melahirkan kita. Bertaruh nyawa tuh. Bilang asa rabit dunia melahirkan. Bukan nyaman. Namun kita nang lalakian kita merasa ipang berenak. Kayak apa rasanya? Bini hendak berenak ini berokok, buah berokok dikit. Padahal kemarin kesalahan bersama tuh. Tapi tak bertanggung jawab. Sekalinya melahirkan susahnya bukan main. Nabi lahir kada ada sakit, ibunya kada sakit, bidannya para bidadari. Kita siapa yang membidani? Nabi lahir sedikit pun tidak ada kotoran, kita penuh dengan kotoran. Nabi selama hidupnya lalat kada wani singgah. Men kita lalat belangganan, apalagi bisol pacah. Aduh, kada mau jauh. Kenapa lalat kada mau singgah di badan Nabi? Kenapa kotoran tidak ada pada Nabi? Karena tidak ada manis dunia pada Nabi. Men kita ni banyak manis dunia, makanya lalat katujuh mahurung. Karena ada manis dunia, karena dunia tu kayak bangkai. Jadi katujuh lalat mahurung. Berataan kita dihurung lalat. Berarti kita masih ada dunia kada sama tapi kada sama. Nabi lahir tali pusat sudah tertatak, bersunat sudah. Kita beregap tembuni. Tapi ibu-ibu jangan bercita-cita melahirkan anak tali pusat terpotong, itu bahaya. Berarti tembuninya masih di dalam. Tuh mengeluarkan itu. Kita jual kabun 2 baris mengeluarkan gitu. Bagus, saya sudah beregap tembuni anak lahir. Nabi bisa berkeringat, tapaluh bisa. Kita gini bisa tapaluh. Cuman keringat Nabi berbau harum. Keringat kita dipertanyakan. Harumkah? Harum kada tahu juga. Tapi Nabi sekalipun keringat berbau harum, tapi Nabi suka pakai minyak harum. Kita mana sudah kada berbau harum, minyak harum pulang ada bisi. Makin harum. Nabi bisa beludah, kita bisa beludah juga sama. Tapi ludah Nabi kada sama ludah kita. Kalau ludah Nabi bawa barakah, kalau ludah kita bawa musibah. Mun kada caya ludah kawan dihiga tuh. Kada hantam sidit coba takai. Nabi sampai di Jarana berperang, habis banyu. Kada ada hagin mandi, kada ada hagin berwudu, hagin minum dah ada. Ternyata jadi sumur Jarana. Itu dalam sejarah itu habis peperangan terjadi sumur Jarana. Di situ orang ramai minum berwudu. Sekalinya ada orang musyrik timbainya racun. Datang Nabi, ludahi Nabi sumur itu jadi ubat. Awak meludahi sumur kawan, kadang minum kawan lagi. Makanya saya hendak meludahi orang. Ada saya pernah lewat daerah Riau sana, disinggahkan orang. Anu ja guru aja tolong ludahiakan anakku nih, pembebel banget ya. Hayanku kekanak, sekali keluar umur 17 tahun, kelas 3, dia pungin, jadi ludahi bisa belawan ini. Dan tak aku meludahi, maka anak yang bangama juga cak ada paru, ya aku daripada dibalesnya. Karena kada sama. Nabi bisa berkencing, kita bisa berkencing.
Tapi kamih kita kada sama kamih Nabi. Kalau kencing kita berbau hancing, rasanya agak pahit-pahit kalat. Dikira-kira ada suah jo merasai. Kencing Nabi tidak ada baunya. Baunya kada berubah, rasa kada berubah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kencing Nabi itu kada najis. Khususnya Nabi itu kalau berkencing malam ditanai dalam satu wadah, karena siang hanya dibuang. Ummu Aiman umpat bermalam di rumah Nabi, bangun malam beribadah, kehausan cari banyu kada tetamu, ketemulah banyu nang di wadah tadi, minum sidin sampai habis, kada ada hancing bang. Sekali pagi Nabi cari, mana aja Nabi banyu kami aku nih, terbalik kada ada. Ujar Ummu Aiman, sudah aku minum. Nah aja Nabi kencing, tapi habis di sini sudah. Para haja Nabi, berkah kau entah minum kencing saya, kau dijamin tidak akan sakit parut lagi selama-lamanya. Amun kita tenginum banyu kami kawan, malam dulu sakit parut. Nabi bisa bercakap, kita juga bisa bercakap. Tapi Nabi bercakap lemah lembut. Iza tahaddasa tabassama. Nabi kalau bercakap tersenyum. Nabi itu iza takallama paka'an namat duhu yasqutu min zalikal kalam. Nabi kalau bercakap, isi cakap Nabi itu bagaikan mutiara yang keluar dari mulut Nabi. Kada sama dengan kita, kada sama. Kita berperangai, Nabi juga berperangai. Perangai kita kada sama perangai Nabi. Perangai Nabi itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maka kata Nabi, orang yang banyak dalam surga itu dua. Satu, as-sakha. Yang kedua, wahusnul khuluq. Kedua-duanya ada pada Nabi. Nabi itu pemurahnya luar biasa. Nabi itu setiap saat dihina orang. Ada orang yang menghina. Kalau liwat ludahi orang. Sekalinya satu saat kedede lagi meludahi, ya Nabi kemana orang nih? Bertanya, sekalinya gering. Mun kita kan bersyukur banget tuh. Ketulahan kau meludahi orang terus. Tapi sidin kada boleh ke rumah tanya Sayyidah Aisyah, adakah makanan? Uji sidin ada hagin hari ini. Marah aja Nabi kita puasa aja. Itu makanan aku hendak memberi orang nang gering, padahal masa sihatnya memusuhi sidin. Dibagi sidin pemurahnya. Kita kada musuh gin garing, kadang kada membagi. Nabi yang memusuhi dibagi Nabi akhirnya masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu suatu saat setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, tolak ke masjid berjamaah. Sekalinya ada salah satu sahabat maitihi sandal Nabi. Sandal Nabi itu bagus. Setelah habis sembahyang panggil Nabi. Ujar Nabi, kenapa ikam makamitihi sandalku? Ujar yang memandang, sandal sempian bagus ya Rasulullah. Ujar Nabi, ini ku sayangi, ini peninggalan Sayyidah Khadijah, istri yang tercinta. Tapi karena ikam hendak mulai hari ini ambil lagi ikam. Dipandang cuma di julung Nabi. Awak tak keluar bagi mata orang mandang kada julung. Ditagur gin kada menjulung. Mama jauh Ustaz, baiknya tongkat Ustaz nih, baik aja, mahal. Surban nih, ditakoni orang, baiknya je surban nih Ustaz. Iyalah baik, mahal kan. Itu pada kau diinta, kada kau diinta. Saya dengan Habib Umar. Habib Umar itu kan turun dari tangga lantai atas bertujulan. Ujar ulun sempian Habib turun berdahulu. Ujar sidin kada sempian berdahulu. Ulun kada situ berdahulu. Kada aja situ berdahulu. Akhirnya sintak sidin tangan ulun, gendingnya surban sidin tersangkut bahu kok. Langsung dipindah din surban dah. Tersangkut bener ya julung din. Aku tersangkut ku sisit bahasa ulang. Ditagur surban di julung. Tapi mau aku kan di julung nih. Karena ini surban Habib injaman. Pemurahnya Nabi itu itu. Yang kedua, Nabi itu husnul khuluq. Akhlaknya mulia. Kita ini mulia apa tidak tergantung akhlak kita.
Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun ay ghairu maqtu'in. Tafsirannya, ujar Allah, demi sesungguhnya kami jadikan manusia itu sepaling baik kejadian. Oleh ulama tafsir mentafsirkan kehebatan kita manusia, pertama ai suratihi, bentuk rupa kita ini paling bungas sudah. Kepala di atas, betis di bawahan baiknya. Amun kucing kepala di hadapan, betis di bawah, cuman kepala di hadapan, burit di belakang. Ada sama kita. Amun kita nih kepala di hadapan kayak kucing, hendak bawa kopiah ngalih, bisa tergugur. Bibinian nak beinderok, nang di hadapan tapair, nang di belakang tergentong. Mana bagus? Bajilbab yang gede bagus juga. Tapi karena kita kepala di atas, mun bajilbab bagus, bakopiah bagus, jangan dihurupi lagi. Itu isyarat bahwasanya orang nang di atas itu dihormati. Makanya kepala itu dihormati. Menak bergaya aja, tapi jangan nyatok kepala kawan. Jangankan untuk kopiah aja dihargai orang. Makanya mun kita beli kopiah sangkutakan ke atas. Pada sama sandal barang macam ke berumahan jangan ada apa-apa. Pada sekalipun sandal itu mahal pada kopiah, tapi tetap derajatnya buat kopiah, karena kopiah itu di kepala hendaknya, sandal di betis. Artinya apa? Nah, kita harus menghormati orang atasan. Orang atasan itu harus dihormati. Kepala madrasah hormati, kepala daerah hormati, kepala kantor hormati, semua kepalaan dihormati, kecuali kepala perampok. Itu kita kedua ini menghormati takutan beparak ya. Di andaki telinga dua, betis dua, kaki dua. Bila betis dibawa berjalan, maju kanan lalu bertinggal nang kiri, maju nang kiri bertinggal nang kanan. Isyarat kepada kita hidup nih supaya maju, saling dukung mendukung. Amun yang kanan maju, nang kiri bantu di belakang. Kalau yang kiri maju, nang kanan dibantu. Pada kawa kaki berjalan surangan. Artinya kita nih butuh, perlu dengan orang lain. Sehebat apapun kita nih perlu dukungan orang. Sehebat apapun, makanya kita nih kada boleh merasa hebat. Karena sehebat apapun tidak terlepas dari kerjasama orang lain. Kada usah menyentuhkan kepada yang lain. Gulai nangka itu aja, kenapa hebat? Karena ada kerjasama bumbu aja. Caranya bumbu kada ikut kerjasama, mana hebat gulai nangka itu. Makanya nangka jangan keungahan, merasa hebat seorang. Di mana-mana dikenal orang hebat gulai nangka. Kami di Tungkal bilang hebat gulai nangka, sampai ke sini bilang hebat gulai nangka. Nangka jangan beungah. Kalau nangka merasa ungah, sombong, tersinggung, bumbu bahaya. Jangankan bumbu, tersinggung garam, tersinggung berbahaya. Ujar garam, hai nangka, kalau kau merasa hebat sendiri, kami garam sungguh tersinggung. Maka mulai saat ini, mulai detik ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Kayak apa? Mau ada buuyah gulai nangka. Ada kawa isyarat mata di hadapan, kedua-duanya pulang di hadapan baiknya. Padahal cakanya dihitung-hitung, mata tuh bagus di hadapan syuting, belakang syuting. Jadi bila orang mengiau kada payah ngoleh lagi. Ini isyarat kepada kita, amun hendak selamat menempuh masa depan, pandang ke hadapan, jangan mandang ke belakang. Artinya amun kita ini hendak mesra hidup, jangan mandang masa lalu, pandang masa depan. Kalau mandang masa lalu sakit hati, karena setiap kita ini punya masa lalu. Apalagi orang segagah saya. Waktu sekolah kemarin kan ada nang hendak. Itu jangan dipandang-pandang lagi. Apalagi kawin sesama janda wan duda, jangan dipandang masa lalu. Sah dah, anaknya 3 dah. Selai, ya dah dilicai orang dah. Kada usah memandang itu, pandang masa depan. Itu isyarat. Jadi paling baik kita manusia daripada makhluk lain. Yang kedua, yatanawalu ma'kuluhu biyadi. Hebatnya kita manusia ini
mencari rezeki pakai tangan sendiri, makan pakai tangan. Ada sama makhluk lain, kucing makan langsung pakai montong, ayam makan pakai patok. Namun kita ini langsung pakai montong agak repot juga, karena giliran lauk ikan bawang bepanggang nangalih, becolok montong ke situ, berminyak sesingot, tak ada jangan waloh pulang, sekali becolok sekali bangkat kuning sesingot. Untunglah pakai tangan sudah. Makanya bagus kita nih pada makhluk yang lain. Yang kedua, muzayyanan bil ilmi wal fahmi. Dihiasi kita nih dengan ilmu dan paham. Makanya anak kita kalau hendak menjadi orang mulia harus dibekali ilmu. Maka tempat di sini dibuat pendidikan untuk mengaji ilmu agama, mengaji Al-Qur'an. Karena hebatnya anak harus berilmu. Karena selamatnya amal harus berilmu. Amun kada beilmu amal kada selamat. Ada kisah orang Bahari hanya imbah belajar sembahyang beempat sidin, lalu praktik sembahyang. Uja sidin sekong jadi imam gen usum. Sudah usum nang kalah jadi imam. Sudah jadi imam bertiga makmum. Rupanya imam ini hendak berkantut, ditahani sidin, alhamdulillah berhasil. Kantut kada bersuara, tapi berbau. Baunya ditahambur sampai kenang bertiga. Seikong bercakap, kantut nih. Oh jenang seikong, kenapa bercakap? Gua sembahyang, tuh kada boleh berpandir. Oh jenang seikong, bahja untung aku kada berpandir. Habis saya semuanya batal. Nah untung kada berpandir gin, batal lah juga. Sama pada bercakap itu karena kada berilmu. Makanya anak kita ini harus berilmu. Omaja guru ay aku ni hendak kay anak berilmu, hendak kay aku anak ni alim. Tapi kami ini ada keturunan. Biasanya orang alim tuh guru ay keturunan. Kami kada ada keturunan. Abahnya kesian, tukang jaret burung beburak. Abahnya tukang jaret buaya. Paniniannya halam tukang kapung harimau. Jadi harapan marah. Adakah kadakah sekolahkan ada aja tuh manfaatnya dunia akhirat. Ada kisah guru ulun berkisah. Punya guru ulun di zaman dulu ada guru kampung berisi anak berempat, lalaki yang keempatnya punduk akan silin, keempatnya cukup tahunnya budikan baik-baik, sanang abahnya dipunduk tahan-tahan ke sing budikan. Sudah boleh dipanggil neneknya hendak membanggakan wan neneknya tadi. Satu mengan diantar kada budik. Jadi hebat nih berarti semangatnya nuntut ilmu. Oh ya abahnya nih paniniannya dibuktikan nih. Aku anak mantis cucupian nih. Oh ya abahnya ikam nang panuhanya maju baca kitab nih. Oh ya nang panuhanya bah ulun kan bisa baca kitab. Oh maju abahnya lawasnya di punduk. Kenapa diulah? Aku bahaya di punduk belajar ilmu dukun mendukun. Nah ya abahnya kacau ini camuh banget nang Tuhan ini juga. Munduk bulik jadi mbah dukun kenapa? Sarik sidin. Oh ya neneknya sudah. Anakmu jangan dimarahi. Kaina ada aja tuh manfaatnya beranaya sidin. Tanya nang kedua pulang. Ikam sidin nang kedua pulang nah. Baca kitab nih. Dapatlah baca. Oh jangan nang kedua kada bisa bahaya baca kitab. Oh majabahnya ikam lawasnya di pondok kada bisa baca kitab. Kenapa diulah? Aku jabahai belajar ilmu patri mempatri. Jadi amun ada rinjing bucur ku tampali. Bila ada drum bucur ku tampali tukang patri. Umaji abahnya nasib yang kedua ini juga sadih lagi pada yang pertama ini tukang patri sekalinya bulik. Oh ya nabah ikam nang ketiga pulang. Maju baca kitab nih. Kada bisa bahai. Oh jangan abah napi kemulah di pundok lawasnya munduk maka kada bisa baca kitab. Oh jangan penangah ulun bahaya di pondok kada belajar kitab kada. Ulun belajar timbak menimbak. Nah jabahnya ini hendak jadi Arjuna, panah memanah di pondok sekali keluar hendak jadi Arjuna, hendak main film lo kone jabahnya. Oh jangan beninan jangan disariki kena ada aja itu manfaatnya. Tanya nang terakhir, ikam nih pengharapan abah lagi nah. Bujur-bujur baca kitab nih. Oh jangan terakhir aku gini bahaya kada bisa. Jangankan aku abang yang bisa gitu dia. Kenapa ikam ulah di pondok? Aku bahaya di pondok belajar terabang.
Anda ya jangan abah kan sing bulikan. Rupanya belajar terabang, nak jadi malampir ke abahnya karena. Oh jadi neneknya kan bisa dicari ke. Kena ada aja tuh manfaat anak mondok ada aja. Sekalinya bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Rupanya raja di masa itu kehilangan anak gadis nang cantik jelita. Kada dapat mencari beulah sayumbara. Siapa yang dapat menemukan anaknya dengan selamat, kalau itu lelaki langsung diambil minanto, langsung dikawinakan. Janang Mbak 4 tadi adiknya berusul. Kayak pebang jamun kita nih 4 yo sayumbara. Janang abang sadar diri lah dengai. Kita ini kan orang tamatan pesantren. Mana bisa menang sayumbara mencari anak raja yang hilang di mana andaknya. Janang ading, abang kan mbah dukun. Coba ambil baju seimbir jadinya. Taburi bunga 7 rupa. Bacakan mantra tiup kalau kok ada anak raja dalam baskom doh. Pikir abangnya bujur juga. Ambilnya banyu masuk baskom. Taburkan bunga 7 rupa, baca mantra tiup sekalinya mau ungkong anak raja dalam baskom doh. Dalam pandangannya. Tapi bayangannya tuh anak raja ini di atas sebuah pohon, dibawa terbang oleh burung Garuda. Cuman pohon ini di sebuah pulau. Apabila hendak mencari pohon tuh harus bersampan. No kami sana bersampan perahu. Mau ada paham perahu sampan. Mau ada paham sampan perahu. Mau ada paham perahu ya sampan. Mau ada paham sampan berburi ke perahu ulang. Habis waktu wabillahi taufik kayak lagi. Itu rahasia penceramah sudah hampir kehabisan modal. Jadi bulikakan nyaman jadi penceramah ini dikikilati kawaja. Menyewa perahu, menyeberang laut, menempuh danau tadi. Sekalinya sampai di tengah laut, perahunya bocor. Nah, jangan abang matian, kita matian. Jangan ada yang tenang, aku kan tukang patre. Tampalnya perahu itu selamat sampai ke seberang. Hendak mengambil anak raja itu kayak apa di pohon. Jangan ada yang tenang, aku kan tukang panah. Biar aku panah burung Garuda itu pasti melepas. Jangan abang kalau dipanah melepas kayak apa nasib anak raja? Gugur jadi tapai. Jangan ading bungsu kada sekhawatir, aku kan lihai terabang. Abang tinggal memanah karena aku terabang menyambut. Akhirnya dipanah burung Garuda melepas, akhirnya terabang adingnya anak raja jatuh di pangkuan ading nang paling bungsu. Boleh menghadap raja bingung siapa yang mengawini berempatnya. Ada mungkin belangka empatnya mengawini. Jangan abang aku yang ngawini. Kenapa? Karena mun kada kudu puni, kada tahu keandakan di mana andaknya. Jangan ading kada bisa. Mun kada ku tampal perahu matian kita. Jangan ading, amun kada ku timbak burung Garuda itu kada melepas. Jangan bungsu amun kada ku sambut jadi tapai anak raja. Jangan abang kayak ini aja kita. Kita musyawarah bahasa. Aku nanya bangnya. Abang tuh mundok jadi mbah dukun siapa beri duit? Abah. Ikampang bisa memakal sampan siapa ngasih duit? Abah. Ikam bisa nimbak siapa ngasih duit? Abah. Ikampang bisa terbang siapa beri duit halam? Abah. Kalau gitu kita putuskan saya sepakat anak raja ini dulung ke abah aja. Rupanya abahnya sudah lawas. Ya abahnya alhamdulillah. Berkah memudahkan anak dunia akhirat depan. Makanya kita jangan khawatir nang menyumbang tadi, nang memudahkan anak, yakinlah dunia akhirat depan. Sikit lagi. Nang seterusnya muzayyanan bil akli wal tamyiz. Kita ini dihiasi Allah punya akal dan bisa membedakan mana yang baik mana yang kada. Akal ini diciptakan dari nur Nabi. Makanya akal dijaga, jangan dirusak. Jangan sampai rusak akal, jangan sampai mengakali orang. Tapi kalau mengakali orang untuk kebaikan gak ada apa-apa. Ada kisah kawan ulun berjual itik di sini, nah penang bakunyong toh. Biar bakunyong ngak-ngak behin talo, bibik itik, pokoknya itik. Paham kata-kata itik? Tuh hintalonya tuh. Hintalo itik. Jadi
apa namanya, itik nih tadi berjualan, ada orang menampah lain agama, hagin hari rayanya sumbalihakan 5 ekor, entah sumbalihakan bang, disumbalihakan lo tadi kan kayak kita nyembelih lentok kepalanya, nya kehendak orang tuh nyembelih bercucuk, jadi kena diulas sesajian kan kepalanya melangak, ada orang lewat, hagin apa nyembelih itik kebanyakan, hagin pasanan orang, di sana namanya toko manjur namanya, ninto nama pasan, ujak kawan do, kada laku kayak nyembelih, dakonnya, inya harus caget kepalanya, aduh ujak kawanku rugi aku nih, 5 ikong itik selesai kada laku si ikong, dimakan habis saja pang, tapi modal isuk dia lagi, akhirnya cari akal, nukar benang, nukar jarum, jahitinya pulang bulu itik tadi yang udah disembelih tadi, laki bini, nang bini dapat 2 ikong menjahit, nang laki dapat 3. Jadi caget saya pulang, cuman agak handap, maka handap namanya caget begitu, daripada panjang lintok, kepala itik maksudnya, daripada lintok ada laku, maka handap lah, yang penting kan caget begitu. Jadi jakawanku ancapai mantar, kebetulan nama nunggu itu di iti sidin, dia periksa sidin, caget saja kepalanya tuh. Cuman di kelumbunnya on gulunya tuh ada tahu pada berjahit kamsia aja, udah dibayari bulikai banca ancap, aku jakawan doh 3 bulan kadwani lagi lalu di rumahnya tuh, sekalinya entah macam mana tuh tamu di pasar iwak, sekalinya dipanggilnya nyakupi haji Jepang, kawan kita belum haji kemarin, Pak Haji aja itu itik yang dikirim kemarin, itu itik yang baru keluar dari rumah sakit ya, timbah karena operasi, aduh ya kawanku supannya kok, jangan ada masalah lah supan setuman, nang penting itik selamat, itu namanya mengakali bang. Tapi kalau mengakali kada merugikan kada bapak, nang terakhir kemuliaan kita manusia, wan nutki wal adab, hidup bisa bercakap tapi bercakap beradab, bercakap yang beradab. Kata Nabi Sulaiman, "Idza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab." Kalau bercakap baik nilainya perak, tapi bercakap jangan bercakap jahat nilai emas. Apa sebab? Karena setiap cakap baik belum tentu dipakai orang. Jangankan orang, anak aja kadang-kadang kada memakai. Bebuihan buntung mamaknya madahi, jangan keluar malam nakai kada boleh. Orang kada boleh keluar malam karena ikam terpengaruh dengan pergaulan bebas nakai. Orang bergaul bebas itu kada baik, bisa rusak. Jangankan kita, kucing aja kalau sudah bergaul bebas dengan kucing tetangga, kulitnya rusak. Ulun sudah bisi kucing di rumah tuh dari halui diingon masih. Bila naik ke meja tagur berbulik, bila bakamih berlukopnya, bila bihira keluar, tahinya orang di dalamai. Sekalinya hendak berbini, kadang keluar malam kada sing bulikan, sekali bulik rusak. Nang biasa bakamih berlukop bertimbak, tetamu dinding lungkang timbaknya, tetamu dinding lawang timbaknya, helmku tetilantang timbaknya, orang rumahku duduk bagus timbaknya dari belakang. Kenapa panas nih dia? Rupanya kucing menimbak akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Sekali dilarang keluar malam, belum malam dah keluar. Ujar mamanya apa nak? Ikam maka keluar malam. Mama kan kada membolehkan keluar malam. Apa jawab anak? Aku mah aja kada keluar malam kada. Aku keluar patang tadi, cuman bulik malam. Parah lagi. Ujar mamanya ayuhan nak ikam mau nak keluar malam, tapi bulik jangan tengah malam. Soalnya buliknya subuh. Ujar mama tapi kamak bulik subuh. Mama apa enggak kada bolehkan tengah malam. Jadi aku subuh cakap baik kada dipakai orang. Tapi kalau cakap jahat seumur hidup diingatkan orang. Coba aja, orang tuh anak kita nih bungas, yang melamar nih kada bungas, maka pulang ya Allah kulitnya hirang, bilang kayak burit kuantan hirangnya. Nah kita orang melamar kita kasar bercakap, orang mau melamar tuh berceramin hulu, kan kasar dah. Anak pian tuh diceramini hulu cucuk lah kan anak ulun, mengkahihirangan ngintuh jisidin. Siapa bilang belimbing kada masam jisidin, sudah masam kalat pulang. Siapa bilang anak pian kada hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Itu seumur hidup orang ingat, kada boleh
Kalau kita mencaci orang seumur hidup, orang kegenangan. Tapi kalau kita menasihati orang, belum tentu dipakai orang. Makanya beradab dalam bercakap, karena bercakap kadang mesti dipakai orang. Inilah mulianya kita manusia, berakhlak dengan akhlakul karimah. Tanda-tanda orang berakhlakul karimah, kata Imam Yusuf bin Asbat, ada 10 macam. Ini insya Allah saya sambung pada episode berikutnya. Kalau ulun ke sini, mau ke sini lagi, ada komen cuman di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3, mun kada salah halaman 60-an. Di situ ada tanda-tanda berakhlakul karimah. Maka madrasah, pesantren yang kita dirikan mendidik anak kita agar berakhlakul karimah, meniru akhlak Rasulullah, hidup bersayang-sayangan, berkasih-kasihan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.